Kota Cilegon, sebuah kota industri yang terus berkembang, menjadi saksi bisu dari perjalanan hidup lebih dari 455.000 penduduknya. Pada tahun 2024, Cilegon berdiri kokoh dengan perekonomian yang bertumpu pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sebesar 2,32 triliun. Meski begitu, kota ini masih menghadapi tantangan, seperti tingkat pengangguran sekitar 7,5% pada tahun 2023. Namun, harapan tetap ada dengan lebih dari 207.000 pekerja yang setiap harinya menggerakkan roda perekonomian. Dalam sektor pendidikan, Cilegon memiliki 182 sekolah yang siap mencetak generasi penerus bangsa. Tidak ketinggalan, kota ini juga menjadi pusat aktivitas ekonomi dengan 6 pasar dan 4 mal. Selain menjadi pusat industri, Cilegon juga memiliki pesona wisata yang tak kalah menarik. Salah satu destinasi yang dapat dikunjungi adalah Pulau Merak, yang terdiri dari Pulau Merak Besar dan Pulau Merak Kecil. Dengan potensi wisata yang ada, Cilegon tidak hanya menjadi kota industri, tetapi juga destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Bang Isro. Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh harapan bagi warga Cilegon. Pilkada yang akan datang menghadirkan sosok pemimpin baru yang siap membawa perubahan. Salah satu calon yang menjadi sorotan adalah Isro Mi'raj, seorang figur yang telah menempuh perjalanan panjang dan penuh liku menuju panggung politik kota ini. Anak rakyat, Bang Isro. Isro Mi'raj, seorang anak petani kampung yang tidak pernah terpikirkan untuk menjadi politisi. Ia pernah memulai karirnya dari titik nol. Bahwa di dunia politik itu penuh dengan kebermanfaatan yang lebih luas. Karena di dunia politik itu dengan kebijakan yang kita lakukan, ketika kita kebijakan itu ada keberpihakan kepada masyarakat, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh 1-2 orang, 1.000, 5.000 orang, tapi ratusan ribu orang. Maka kenapa saya memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Karena untuk kebermanfaatan yang lebih luas terhadap masyarakat. Selama 9 tahun, ia bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik, menjaga keamanan dari gerbang ke gerbang. Bukan hanya sekedar bekerja, tapi dengan tekad dan semangat, Isro meniti karir dari gerbang keamanan menuju gerbang pemerintahan. Saya berprofesi sebagai satpam selama 9 tahun di salah satu industri yang ada di Kecamatan Suanda. Kemudian itu menjadi motivasi saya bahwa saya harus bekali ilmu pengetahuan dan harus terjun ke masyarakat dengan kegiatan-kegiatan sosial, sehingga dari awal mulai itulah saya bisa terjun ke dunia politik. Itu dari kapan Pak? Dari tahun 2001 sampai 2009 saya menjadi seorang security.
tidak berhenti di situ. Dengan gigih, Isro mengumpulkan biaya untuk melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar S2 Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada saat saya dapat kerja, saya langsung kuliah. Sehingga karena orang tua nggak mampu, maka begitu saya dapat pekerjaan, saya biayai diri sendiri untuk coba kuliah. Karena pada saat itu orang tua nggak mampu membiayai saya, sehingga harus kerja dulu, itu baru kuliah. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Isro mulai berkecimpung di dunia politik. Ia bergabung dengan organisasi masyarakat MKGR dan menjadi ketuanya. Tidak lama kemudian, ia melanjutkan karir politiknya di DPD Kota Cilegon, dan ia menjabat sebagai Sekretaris DPD 2 Partai Golkar Kota Cilegon. Saya mengenal Pak Isro itu adalah seorang kader Partai Golkar yang memang baik, karena aktif di Partai Golkar itu dari nol kira-kira. Saya mengenal beliau karena saya juga sama-sama terlahir dari Partai Golkar tingkat kecamatan. Nah, Pak Isro itu sebelumnya adalah sekretaris pengurus kecamatan Partai Golkar Kecamatan Juanda. Kemudian menjadi ketua pengurus kecamatan Partai Golkar Kecamatan Juanda, yang kemudian hari ini beliau sebagai sekretaris DPD Golkar Kota Cilegon. Tentu saya melihat beliau ini adalah salah satu kader yang terbaik, yang memang perjalanan organisasi di Partai Golkarnya memang dimulai dari nol, dari bawah. Angkat tangannya. Pada periode 2019 sampai 2024, Isro Mi'raj menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Cilegon. Dalam perannya, ia terus menunjukkan komitmen untuk membawa perubahan positif. Saya mendampingi beliau hampir dari tahun 2021 sebagai tenaga ahli Ketua DPRD Kota Cilegon. Pertama, Pak Isro sebagai Ketua DPRD adalah orang yang bisa memberikan sebuah kenyamanan bagi seluruh anggota DPRD, karena memang di dalam DPRD ini kan ada beberapa partai politik, sehingga kadang-kadang antara anggota dewan yang satu dengan anggota dewan yang lain ini berbeda pandangan, berbeda fatsum partainya, tetapi ketika berkumpul di dalam sebuah kantor DPRD, mereka semuanya patuh terhadap peraturan yang sudah disepakati bersama, dan ini sosok kepemimpinan Pak Isro dalam bertugas sebagai Ketua DPRD. Jadi saya kira beliau adalah sosok yang bisa menyatukan semua anggota dewan dari 40 orang itu. Kalau Pak Isro sudah berbicara, maka semuanya insya Allah akan paham dan mau ikut bersama-sama. Isro Mi'raj siap melebarkan sayap karirnya dengan bekal pengalaman hidup yang keras dan pendidikan yang mumpuni.
ia maju sebagai calon wali kota dalam Pilkada periode 2024 hingga 2029. Harapan saya bagaimana dalam membangun kota Cilegon tentu ada niat dan tertuang dalam visi misi. Di dalamnya tentu kita mengacu pada RPJMN, rencana jangka panjang nasional menuju Indonesia Emas 2045, dan tidak juga keluar dari RPJMD provinsi dan kabupaten kota, terutama khususnya kota Cilegon yang menjadi ujung Pulau Jawa harus bisa berkooperatif, dan tentu di dalamnya banyak elemen masyarakat harus terlibat. Ia telah mengkampanyekan berbagai program yang diharapkan dapat membawa perubahan nyata bagi masyarakat Cilegon, seperti fokus pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya, yang diharapkan dapat membawa perubahan nyata bagi masyarakat Cilegon. Karena ini masih keadaan mencalonkan ya, kita mengharapkan seperti apa yang dikatakan tadi dengan Pak Isro Menrat itu aja. Ya, di beberapa titik yang dia masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah ya honor madrasah segala macam akan diupayakan supaya maksimal. Harapan saya seperti itu.